Kita masih membahas di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Dan kita membahas di bab terakhir di dalam cerita Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi salatu wassalam, yaitu babnya adalah masa hidup Nabi Sulaiman serta kerajaan dan juga wafatnya Nabi Sulaiman. Disebutkan di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbah ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Maka tak kalah kami telah menetapkan ajalnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur, tahulah bangsa jin bahwa kalau maka tak kala ia telah tersungkur, maka tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Bagaimana maksudnya ini? Al-Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Hatim serta yang lainnya meriwayatkan dari hadis Ibrahim bin Tahman bersumber daripada Abdullah ibni Abbas. Nabi bersabda, Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi Allah. Ketika dia salat, dia melihat sebatang pohon yang bertengger di depannya. Lalu ia bertanya, siapakah namamu? Pohon itu pun menjawab, namaku adalah si Anu-Anu. Nah, tidak diterangkan di sini dalam hadis ini tidak diterangkan siapa nama pohon itu. Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi, untuk apa kamu diciptakan? Jika pohon itu untuk ditanam, maka ia ditanam. Jika untuk obat, tentu dia ditumbuhkan. Sampai pada suatu ketika Nabi Sulaiman menunaikan salat, tiba-tiba ia melihat sebatang pohon di hadapannya. Ia pun bertanya kepadanya, siapa namamu? Ia menjawab, Al-Kharrub. Kharrub artinya pohon perusak. Apa fungsinya kamu ini? Lalu ia menjawab, untuk merobohkan dan merusak rumah ini. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, butakanlah jin terhadap kematianku, supaya manusia tahu sesungguhnya jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Selanjutnya ia menancapkan tongkat dan bersandar padanya. Sementara itu jin tetap bekerja. Lalu tongkat tersebut dimakan rayap.
sehingga menjadi jelas bagi manusia seandainya jin itu mengetahui hal yang gaib, tentu dia tidak terus tetap berada di sekitarnya dalam siksaan yang menghinakan. Al-Imam Ibnu Abbas juga membacakannya begitu. Maka jin menjadi berterima kasih kepada binatang tanah rayap tadi, karena dengan robohnya tongkat yang menjadi sandaran Nabi Sulaiman sebab dimakan rayap, ia menjadi tahu bahwa Sulaiman telah tiada. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Sulaiman pernah menyendiri di Baitul Maqdis 1 atau 2 tahun sebelum sebulan atau 2 bulan dalam perkiraan minimal atau maksimal. Di sanalah jin membangkang makan, menyediakan makan dan minumnya. Suatu ketika ia masuk ketika Nabi Sulaiman telah wafat. Pada mulanya peristiwa itu terjadi bahwa ketika bangun pagi Nabi Sulaiman mendapatkan sebatang pohon di Baitul Maqdis. Lalu ia mendatanginya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Namaku adalah si Anu si Anu." Jika ia untuk ditanam, maka ditanamlah. Dan jika ia ditanam untuk obat, maka ia tumbuh untuk obat. Pohon itu berkata, "Aku tumbuh sebagai obat begini dan begitu." Maka ia pun dijadikan begitu, hingga ia tumbuh menjadi pohon yang dikenal dengan namanya pohon Al-Kharubah. Pohon itu ditanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Saya namanya Kharubah." "Untuk apa engkau tumbuh?" Ia menjawab, "Aku tumbuh untuk merobohkan masjid ini." Sulaiman berkata, "Allah tidak akan merobohkan masjid ini selama aku masih hidup. Pada wajahmu terdapat kebinasaanku dan kerusakan Baitul Maqdis." Kemudian Nabi Sulaiman pun mencabut pohon itu lalu menanam pada dindingnya. Selanjutnya dia masuk mihrab dan berdiri salat dengan bersandar pada tongkatnya. Lalu dia wafat, sementara setan-setan tidak mengetahui akan kematiannya. Mereka masih tetap bekerja untuk Nabi Sulaiman karena merasa takut jika ia keluar dan membangkang, tidak mengabdi pada Sulaiman, akan mendapatkan azab yang pedih. Jin-jin itu berkumpul di sekitar mihrab, sedangkan mihrab itu diliputi oleh dinding di belakang dan di depannya. Setan atau jin yang hendak mencabut pohon itu berkata, "Bukanlah aku akan tersisa bila aku masuk dan keluar darinya." Lalu jin itu pun masuk dan keluar dari sisi yang lain. Ia berjalan di mihrab itu dan ia tidak melihat Nabi Sulaiman yang ada di dalam mihrab itu, melainkan ia akan terbakar. Ia tidak mendengar suara Nabi Sulaiman, lalu ia kembali. Namun ia pun tidak mendengar suara Nabi Sulaiman. Kemudian ia kembali lagi dan tidak terbakar. Maka ia melihat ke arah Nabi Sulaiman, ternyata ia telah roboh dalam keadaan mati. Selanjutnya setan itu keluar dari mihrab, memberitahu manusia bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Maka mereka membuka mihrab dan mengeluarkannya, sementara tongkat Nabi Sulaiman telah dimakan oleh binatang rayap. Mereka tidak tahu sejak kapan Nabi Sulaiman meninggal. Untuk mengetahui itu, mereka meletakkan tanah pada tongkatnya. Lalu rayap itu makan tongkat tersebut setiap hari dan tiap malam. Mereka memperkirakan peristiwa itu terjadi sejak setahun yang lalu. Mereka tersiksa dengan tetap bekerja selama setahun lamanya, sementara Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Baik, kita bahas di sini.